Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Jelang pertemuan Inter versus Sassuolo di Mapei Arena, situs resmi Inter memberikan data fakta pertemuan kedua tim. 9 tahun sejak Sassuolo promosi ke Serie A, kedua tim telah saling berhadapan 18 kali di Serie A. Neraca seimbang dengan masing-masing 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Inter telah mencetak 34 gol liga melawan Sassuolo, 19 di Stadion Mapei, 10 di antaranya oleh pemain asal Argentina dari Milito, Palacio, hingga Lautaro Martinez. Edin Dzeko telah mencetak 6 gol ke gawang Sassuolo di Serie A, 4 di antaranya di Stadion Mapei. Pada pertandingan musim lalu, striker Nerazzurri menjadi penentu dalam kebangkitan Inter. Masuk di babak kedua, Dzeko hanya butuh 33 detik untuk mencetak gol penyeimbang Nerazzurri. Lautaro Martinez telah mencetak 4 gol ke gawang Sassuolo di Liga. Brace gol pertama Toro di Serie A justru tercipta saat melawan Nero Verdi di Stadion Mapei pada pertandingan musim 2019-2020. Henrik Mkhitaryan melakukan debutnya di Serie A melawan Sassuolo pada 15 September 2019. Hari yang spesial bagi sang gelandang karena hari itu juga ia mencetak gol pertamanya di Serie A. Pelatih Inter Simone Inzaghi berharap strikernya Joaquin Correa bisa pulih dari cedera sebelum laga melawan Sassuolo pada akhir pekan ini. Sebagaimana dilansir FC Inter News bahwa belum ada kejelasan apakah Correa akan cukup fit untuk tersedia di skuad Nerazzurri di laga pekan ke-9 melawan Sassuolo pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Inter sudah diterpa masalah di lini serang mereka dengan absennya Romelu Lukaku selama beberapa minggu terakhir karena cedera paha. Sekarang masalah Nerazzurri makin parah setelah penyerang lainnya Joaquin Correa juga mengalami cedera saat melawan Barcelona di ajang Liga Champions. Masih harus dilihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pemain asal Argentina berusia 28 tahun itu. Tetapi Inzaghi berharap Correa cukup fit untuk setidaknya tersedia di bangku cadangan pada hari Sabtu melawan Sassuolo. Sementara itu Lukaku masih belum fit sehingga tidak akan tampil melawan tim Nero Verdi. Dia menargetkan kembali merumput saat Inter menjamu Salernitana di pekan ke-10 Serie A. Pemain Belgia itu masih akan melewatkan laga melawan Barcelona tengah pekan nanti. Sementara itu, untuk mengantisipasi absennya Correa, pelatih Inter Simone Inzaghi mengungkapkan akan memanggil penyerang Primavera Denis Curatolo untuk pertandingan melawan Sassuolo. Jika hal itu terjadi, bench Inter akan diisi 2 pemain Primavera setelah Valentin Carboni yang telah dijadikan striker keempat sepanjang cederanya Romelu Lukaku. Di luar dugaan, bek Inter Federico Di Marco telah menjadikan sektor sayap kiri sebagai miliknya musim ini. Seperti dilansir Corriere della Sera, bek sayap asal Italia itu menjadi salah satu bintang bersinar di Inter musim ini dan dipastikan menjadi pilihan utama di posisinya. Ini merupakan pencapaian besar mengingat Robin Gosens yang diharapkan mengambil tongkat estafet dari Ivan Perisic dan menjadi pilihan utama di posisi itu, dengan Federico Di Marco sebagai cadangan. Dikatakan bahwa Federico Di Marco adalah jiwa Italia tim dan memberikan contoh yang harus diikuti oleh orang-orang seperti Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, dan Nicolo Barella. Bukan hanya di Inter, sang pemain telah mendapatkan tempat di timnas Italia dan telah mendapat pujian dari pelatih timnas Roberto Mancini atas penampilannya bersama Italia. Simone Inzaghi sejauh ini belum memilih pengganti Marcelo Brozovic saat Inter melawat ke kandang Sassuolo. Namun surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, meyakini bahwa Inzaghi akan kembali memainkan Aslani. Oleh karena itu, Aslani yang sempat dicadangkan saat laga Inter melawan Barcelona
kemungkinan akan melakoni starter keduanya untuk Nerazzurri melawan Sassuolo. Di debut starternya melawan AS Roma pada pekan lalu, Aslani mampu menampilkan performa menjanjikan ketika dipercaya menggantikan peran Brozovic yang absen karena cedera. Aslani menunjukkan agresi dan karakter yang cukup bagus di sepanjang laga. Selain itu, Inzaghi juga diprediksi akan melakukan rotasi di sektor bek sayap kiri dengan memainkan Robin Gosens sebagai starter. Rotasi pemain bakal dilakukan secara signifikan untuk laga melawan Sassuolo dengan mempertimbangkan pertandingan setelahnya melawan Barcelona di Camp Nou pada Kamis pekan depan. Bek muda Inter Alessandro Bastoni mendapat ancaman pembunuhan dan kekerasan oleh penggemar FC Barcelona di media sosial. Beberapa fans Barcelona yang tidak terima kekalahan bertindak terlalu jauh dan mengirimkan pesan kekerasan dan ancaman ke media sosial kekasih Bastoni, Camilla Brescian. Melalui pesan-pesan itu mereka berjanji untuk mematahkan kaki Bastoni dan memastikan dia tidak akan pernah bermain sepak bola lagi atau akan menodong pistol ke arahnya dan menembaknya. Kemarahan fans Barcelona bukan hanya karena kekalahan tim kesayangan mereka. Kekesalan kepada Bastoni ditengarai karena postingan sang pemain yang menampilkan dirinya menyeret pemain Barcelona Pablo Gavi. Berbicara kepada Sport Mediaset, Bastoni mengklarifikasi mengapa dia memutuskan untuk memposting foto itu di Instagram setelah kemenangan Inter melawan Barcelona. Tidak ada motif untuk melampiaskannya pada Gavi atau Barcelona. Tidak perlu memicu kontroversi yang tidak berguna ini. Mantan bek Inter Aristide Guarneri mengatakan bahwa Inter telah menunjukkan penampilan yang sama sekali berbeda saat melawan Barcelona. Berbicara selama wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Aristide Guarneri mengakui bahwa tim tampak sangat berbeda melawan Barcelona daripada yang mereka tunjukkan di pertandingan Serie A belakangan ini. Sikap yang sangat berbeda dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Saya melihat lebih banyak keinginan, lebih banyak support di antara rekan satu tim, lebih banyak kekompakan. Bahkan mereka masih bisa meningkat, ucap Guarneri. Saya optimis Inzaghi bagus, bahkan jika dia tidak selalu melakukan perubahan dengan benar. Dalam seminggu tim dapat berkembang lebih jauh lagi. Kemenangan Inter atas Barcelona kemungkinan akan membuat efek revolusi ganda untuk Samir Handanovic. Performa menawan Onana tentu mengancam posisi Handanovic sebagai pilihan reguler di Serie A. Bahkan Handa juga bisa kehilangan ban kapten oleh Milan Skriniar. Dari 3 matchday di grup C, Onana nirbobol dalam 2 matchday terakhir. Mantan kiper AFC Ajax itu mencatatkan 13 kali penyelamatan atau setidaknya 4 penyelamatan per laga. Onana juga memiliki keahlian membaca permainan lawan dengan cermat dan teliti. Sementara itu, Skriniar untuk kali pertama sejak melawan Udinese pada Giornata ke-22 Serie A 2019-2020 kembali dipercaya sebagai Il Capitano. Kepemimpinan Skriniar begitu terlihat dari teriakannya saat mengomando rekan-rekannya. Posisi Skriniar pun lebih memungkinkan untuk bisa berinteraksi dengan pemain lainnya ketimbang Handa yang hanya berkutat di area gawang. Gazzetta dello Sport hari ini melaporkan bahwa era Samir Handanovic telah berakhir dan hanya menunggu waktu sampai Andre Onana mengambil alih posisi penjaga gawang utama. Setelah ada pertemuan Handanovic dengan Inzaghi, mantan kiper Slovenia itu sudah menyatakan siap dan sudah menerima terkait statusnya di tim dengan tidak lagi menyandang kiper utama. Kini hanya menunggu pernyataan resmi dari sang pelatih.